Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 2. Saya di sini bersama Pak Joyo Purnomo yang akan menjelaskan tentang materinya metode everyone is theater here. Nah, sebelum saya menjelaskan, pertama saya mohon maaf terhadap teman-teman, khususnya terhadap dosen, karena yang saya jelaskan tidak begitu mendetail karena keterbatasan saya dan kekurangan dari saya, karena saya masih kurang terlalu paham begitu ya. Jadi semampu saya ini untuk menjelaskan, karena ini tugas dari dosen. Kewajiban saya itu mengerjakan tugas, meskipun saya tidak terlalu paham, karena ini kewajiban maka saya paham-pahamkan. Dan inilah apa dari saya dengan kemampuan saya. Langsung saja mengenai pembahasannya, yaitu metode everyone is theater here. Apa metode itu dan bagaimana penggunaannya? Metode yang sering dilakukan kita, tapi kita tidak begitu paham terhadap namanya, yaitu di sini kita akan menemukan terhadap nama-nama metode seperti yang sekarang ini, yaitu metode everyone is theater. Apa pengertiannya? Dalam pembelajaran everyone is theater here, dengan strategi ini strategi yang digunakan dengan cara metode ini, siswa yang selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif. Jadi menggunakan metode everyone itu dalam kelas, guru di dalam kelas mengusahakan terhadap semua murid anak didiknya menghidupkan kelasnya. Maksudnya itu di dalam kelas itu antara guru dan peserta didik itu sama-sama aktif dalam menggali suatu pengetahuan dalam sumber mata pelajaran tertentu yang diajarkan oleh sang guru. Menurut Suprijono, mengenai metode everyone is theater ini, penggunaan strategi ini merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individual. Menurut Suprijono, dan menurut Silberman, strategi pembelajaran everyone is theater ini adalah sebuah strategi yang mudah guna memperoleh partisipasi kelas yang besar dan tanggung jawab individu dalam proses belajar mengajar. Tidak harus semua dari guru. Siswa hanya duduk terpagu dan mendengarkan ceramah dari guru, akan tetapi siswa bisa saling mengajar terhadap kawan atau teman-temannya. Jadi menggunakan metode ini sangat baik dalam suatu kelas. Guru yang menggunakan metode ini sangat efektif gitu. Karena kenapa? Karena antara peserta didik dengan guru itu sama-sama aktif di dalam mengembangkan pengetahuan tersebut. Tidak hanya murid terdiam mendengarkan seperti model-model lama yang telah dipakai itu kan, banyak ada yang guru itu atau dosen kemarin itu bahwasanya kalau guru itu tidak bisa menjalankan antara otak kanan dan otak kiri, yaitu kalau cuma otak satu yang digunakan, akan terhadap peserta didik merasa jenuh, tidak ada hiburan terhadap peserta didik. Kalau dalam menggunakan metode everyone is theater ini,
peserta didik bisa ikut serta, bisa aktif. Nah, bukan hanya guru yang menerangkan di depan, tidak. Nah, peserta didik juga ikut peran. Sebagian pakar percaya bahwa sebuah mata pelajaran baru dapat benar-benar dikuasai ketika pembelajaran mampu mengajarnya kepada orang lain. Strategi pembelajaran everyone is teacher here memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Yang dimaksud di sini sebagai pengajar siswa akan diminta oleh guru untuk membuat pertanyaan. Nah, guru meminta terhadap sang peserta didik untuk membuat pertanyaan, melontarkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut dari temannya, mendiskusikan. Dan disitulah akan hidup dalam kelas, di dalam pembelajaran akan hidup dan akan terasa efektif begitu loh dalam kelas kalau dalam cara menggunakan metode seperti ini. Tidak jenuh terhadap peserta didik karena peserta didik sama-sama mengeluarkan inspirasinya sendiri-sendiri, tidak cuma mendengarkan toh. Nah, itu dari teori tentang strategi everyone is theater here yang dikemukakan tadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran everyone is theater here adalah suatu cara untuk mendapatkan partisipasi atau meningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran. Nah, itu. Istilah everyone is theater here berasal dari bahasa Inggris yang berarti setiap orang adalah guru. Jadi setiap orang adalah guru, suatu metode. Jadi everyone is theater here itu adalah suatu metode yang memberi kesempatan pada setiap peserta didik untuk bertindak sebagai pengajar terhadap peserta didik lain dalam proses pembelajaran. Tidak harus berasal dari guru, siswa bisa saling mengajar dengan siswa yang lainnya. Sama halnya kita ketika berprestasi itu dosen mendengarkan, kemudian kita yang menganalisis suatu pembahasan tersebut, kita bertanya dan kita yang berpendapat dan teman kita berpendapat ini. Nah, disitulah akan menjadikan di dalam kelas itu sebagai bisa dikategorikan kelas yang hidup gitu. Tidak, peserta didik itu tidak jenuh dan peserta didik akan berpikir, sama-sama berpikir, ingin mengeluarkan inspirasi dirinya sendiri. Dan guru kalau sebagai guru menggunakan metode ini bisa mengembangkan potensi terhadap peserta didik, potensi yang baik. Kenapa? Karena peserta didik itu ikut peran kan, tidak cuma terdiam mendengarkan, apalagi jenuh, apalagi sampai tidur. Nah, itu ya bisa tergantung dari guru pembimbingnya. Apabila guru pembimbingnya tidak bisa mengkondisikan di dalam kelas, tidak bisa mengkondisikan terhadap siswa, maka siswanya ya bisa jenuh. Nah, tapi kalau guru itu bisa mengkondisikan, bisa menghibur terhadap peserta didik, ya Allah peserta didik itu akan dapat banyak menggali pengetahuan dari guru tersebut, sebagaimana yang telah difirmankan di dalam Al-Quran, Fatallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tegakkanlah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu.
tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itu terangkan dalam Al-Quran surat 30 Ar-Rum. Dengan melihat metode ini, metode everyone is started here, dan ayat tersebut berhubungan karena dengan metode ini membuat siswa dapat mendidik dan dapat membuat siswa dapat dididik dan dapat mendidik. Dan ayat tersebut juga menerangkan bahwasanya manusia itu membawa potensi dapat dididik dan dapat mendidik. Jadi semua seseorang itu juga bisa mendidik, tergantung seseorang yang mengarahkan, atau dalam artian tergantung guru. Kalau guru itu profesi dalam menangani peserta didik, maka insyaallah bisa membuat terhadap peserta didik itu menjadi peserta didik yang berpotensi mapan. Ya, sampai di sini cukup karena ya sudah saya jelaskan di atas. Sampai di sinilah kemampuan yang saya bisa jelaskan. Kalau ada salah tutur kata saya kurang dimengerti, mohon ditanyakan. Dan apabila teman-teman minta keterangan lebih detail, biarkanlah Pak dosen yang menerangkan, karena saya juga tidak terlalu memahami. Masih banyak kekurangan pada diri saya, maka ketika biarkan Pak dosen yang menyimpulkan lebih luas begitu. Ya, ini saja menurut saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, lebih khusus kepada dosen dan kepada teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.